aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang keseimbangan. Karena Allah kita seimbang, maka kita semua umatnya, anak-anaknya juga harus berjalan dalam keseimbangan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang keseimbangan, kita mau sama-sama belajar dari 2 Tawarikh pasalnya ke-8. 2 Tawarikh pasalnya ke-8, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. 2 Tawarikh 8 ayat pertama sampai 11. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop beberapa usaha Raja Salomo. 2 Tawarikh pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Lihat keseimbangan di sini. Tuhan menyertai Salomo sehingga Salomo berhasil mendirikan rumah Tuhan dan juga istananya. Urusan pekerjaan Tuhan beres, tetapi urusan karirnya juga beres, tanggung jawabnya beres. Ini luar biasa. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat Zobah dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat. Ia memperkuat juga Bet Horon Hulu dan Bet Horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang dan berpalang, dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem atau di Gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel, mereka yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya. Perhatikan, orang Israel tidak yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira, pasukan berkuda atau panglima atau pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya, karena katanya tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat beberapa hal tentang keseimbangan. Yang pertama saya pelajari, keseimbangan adalah salah satu kunci sukses. Kalau orang hidupnya seimbang, dia sedang menuju ke arah sukses. Ada banyak orang terlalu menekankan tentang dunia, tetapi tidak menyediakan waktu untuk menggali tentang sorga. Sebaliknya ada banyak orang urusan sorga terus, berdoa, baca Alkitabnya memang mantap, tapi memang nggak pernah belajar, memang tidak pernah berjuang, memang tidak pernah mengkaji hidup, tidak pernah mengintrospeksi hidup, sehingga apa yang terjadi, ada ketimpangan di sini. Lalu dia bingung, kenapa ya saya berdoa tapi bisnis saya ditipu orang terus. Lo memang sudah berdoa tapi sudah nggak belajar, sudah nggak bergaul, sudah memang tidak mempelajari hal-hal tentang kehidupan ini, sehingga sudah jatuh bangun terus. Karena itu hidup ini harus seimbang. Betul kita anak Tuhan, betul kita warga kerajaan sorga, tetapi jangan salah, kita juga masih ada di dunia. Ada banyak anak-anak muda juga sama, berdoa tapi nggak pernah belajar, atau sebaliknya belajar nggak pernah berdoa. Yang seperti ini, kalaupun sukses sebentar, jatuhnya kemudian parah, karena keseimbangan adalah salah satu kunci sukses. Yang kedua tentang keseimbangan saya pelajari, bahwa keseimbangan membuat hidup kita nyaman. Kalau dasarnya hidup kita seimbang, maka hidup kita nyaman. Di satu sisi kita tahu, iya ya, ada tuntutan yang Tuhan berikan, tapi kita juga ingat ada penyertaan yang Tuhan sediakan buat kita. Betul, Tuhan memang memanggil kita, tapi dia juga mengutus kita. Itu yang membuat hidup kita nyaman. Ada banyak orang pikir, wah Tuhan menuntut saya, aduh bagaimana ya, apakah Tuhan menyertai saya? Sebaliknya, ada banyak orang yang, oh Tuhan sertai, tapi nggak ada tuntutan. Akhirnya apa? Merasa hidup ini kok kayaknya begini-begini aja. Aduh,
tahu Tuhan memang baik, tapi kok saya hidup Kristen kok nggak ada tanggung jawab. Kan gini, kita cuma mau berdiam diri di hadapan Tuhan, tapi kita nggak mau aktif berbuat sesuatu sehingga hidup kita enak, tapi hanya dimanjakan, tidak nyaman, saudara. Tetapi keseimbangan justru membuat hidup kita nyaman. Di satu sisi ada pembelaan, tetapi di sisi yang lain ada tugas tanggung jawab yang disediakan. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari tentang keseimbangan, bahwa keseimbangan itu menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Kenapa? Waktu hidup kita seimbang, bukan hanya hidup kita yang nyaman, orang di sekitar kita bahkan bisa belajar banyak. Orang di sekitar kita dapat menerima banyak. Orang di sekitar kita juga dapat merasakan kasih karunia, anugerah dan kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Jadi beberapa hal tentang keseimbangan. Yang pertama, bahwa keseimbangan adalah salah satu kunci sukses. Yang kedua, keseimbangan membuat hidup kita nyaman. Lalu yang ketiga, keseimbangan menjadikan hidup kita berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya yang keempat, keseimbangan akan menutup pintu dari segala serangan iblis. Ada banyak orang yang terjadi adalah pelayanan, tetapi tanggung jawab rumah tangganya tidak diurus. Sehingga apa yang terjadi? Iblis masuk, sehingga dia melayani. Tiba-tiba istrinya berselingkuh sama orang lain, anaknya hamil sebelum nikah. Ini yang saya bilang tidak seimbang. Tugas-tugas rohani ditekankan betul-betul, tetapi tugas tanggung jawabnya sebagai ayah, sebagai ibu justru nggak dijalankan dengan betul. Sehingga apa yang terjadi? Iblis melihat celah dan iblis menyerang. Tetapi ketika hidup kita seimbang, kita menutup pintu dari segala serangan iblis, sehingga kita berjalan dalam kebenaran dan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, anugerahnya dinyatakan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat setiap pendengar sekalian, mari kita hidup seimbang. Kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi kita juga tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai langkah-langkah kita, membawa kita dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Bahkan secara khusus hamba doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mereka menyadari bahwa hari ini kami mendengar firman yang mengajar kepada kami bahwa hidup harus seimbang. Pada kenyataannya seringkali hidup kami tidak seimbang. Bapak berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bantu kami, tolong kami, tuntun kami, sehingga kami hidup seimbang, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan.